Sebenarnya perjalanan udah dimulai sejak sekitar jam 7 sejak aku dari dorm di Nerima. Cuma karena aku baru mulai record dari stasiun Yokohama, jadi aku mulai dari sini aja ya. BTW, ini outfit aku hari ini. Sampai di Kitakamakura Station, langsung jalan aja ke gerbang depan, udah ditungguin sama teman-teman panitia yang ada di sana. Oh iya, aku belum cerita ya hari ini mau ngapain. Oke. Jadi, hari ini tuh aku mau ikut Zen Mindfulness yang diadain sama Sophia University. Jadi, kayak tour mindfulness gitulah. Isinya ngapain aja sih? Lihat aja nanti. Karena ini masih di bulan November, yang mana masih juga musim gugur, jadi pohonnya masih bagus-bagus banget nih. Ada yang warna kemerahan dan juga hijau-hijau. Sekarang kita lagi jalan ke Engakuji Temple buat ngelakuin meditasi. Karena nggak boleh nge-record, aku kasih foto-foto aja ya. Jadi di sini kita bakal ngelakuin meditasi dan di-guide sama kayak biksu gitu. Tuh, lihat aku kayak kebingungan kayak gitu. Nah, gambarannya kira-kira kayak gini. Jadi, kita di-guide untuk menenangkan diri, mengosongkan pikiran, dan juga membuang hal-hal negatif di dalam diri kita. Setelah 1 jam meditasi, jujur, rasanya badan tuh lebih ringan dan pikiran lebih tenang aja gitu. Pemandu tadi juga nyaranin buat kita rutinin meditasi pakai cara-cara yang udah diajarin tadi. Bener-bener pengalaman baru deh. Next, kita mau kemana lagi ya? Setelah jalan sekitar 20 menit, ternyata kita mau dibawa makan siang nih. Dari awal masuk, udah disambut sama dekorasi Japanese style. Dan begitu makanan disuguhin, ternyata kita dikasih makanan khas temple di sini. Namanya Kenshin Jiru. Uniknya, makanan ini full vegan loh. Jadi pas banget nih sama tema Zen hari ini. Thought to come from that temple's name, Kenjoji. It is Setelah ngobrol dan ngabisin hidangan, kita diajak buat lihat salah satu spot yang ada di restoran ini. Pintu bentuk lingkaran yang langsung menghadap ke garden ini bikin suasana restoran Jepangnya berasa adem banget, kayak masuk ke dunia lain. Destinasi berikutnya itu temple yang ada di sebelah restoran persis. Ini salah satu temple yang terkenal dan cukup luas di Kamakura. Karena tiket udah diurusin panitia, jadi kita tinggal masuk aja deh. Karena hari udah semakin sore, kita lanjut ke aktivitas yang terakhir, yaitu Japanese Tea Ceremony. Ritual tradisional ini melibatkan persiapan, penyajian, dan menikmati wagashi dan juga matcha dalam suasana tenang dan damai. Wagashi sendiri makanan manis yang lagi aku buat nih.
Proses pembuatannya ini juga termasuk bagian dari upacaranya loh. Nah, setelah sebelumnya aku udah diperbolehkan untuk milih piring dan juga gelas matcha sendiri, aku juga diperkenankan buat ngelakuin platingnya sendiri kayak gini. Upacara ini sendiri ngajarin tentang kesederhanaan, keharmonisan, dan ketenangan batin dalam setiap proses pembuatannya. Selanjutnya, jangan lupa buat matchanya ya. Teh hijaunya ini masih hangat nih. Aku langsung ikutin pemandunya buat whisk matchanya pakai gerakan memutar dan maju mundur buat bikin busanya. Itadakimasu. Manis dari wagashi dan juga pahitnya matcha nyatu banget nih dan sempurna buat nutup perjalanan hari ini. Yata, setelah istirahat semalam, akhirnya udah seger lagi. Agenda hari ini lebih santai karena bukan jalan bareng tur lagi. Nanti juga bakal ada teman aku, Asya, yang akan nyusul ke Kamakura. Tapi sebelum itu, aku mau explore area pantai Kamakura dulu nih di pagi hari. Karena lokasi penginapan aku ada di tengah-tengah jalur kereta dan aku pengen nyusuri berbagai area yang ada di stasiun. Jadi aku mutusin buat beli free pass buat hari ini. Karena hitung-hitung lebih untung deh, sekalian banyak tempat yang mau aku kunjungin hari ini. Terharu lihat sunrise di kereta Enoden ini, indah banget. Kamakura Koukou Mae, EN8. By the way, kereta Enoden ini kereta yang terpisah sama jalur-jalur kereta Tokyo lain ya. Dia cuma menjalar sepanjang garis, mengikuti pantai yang ada di Kamakura aja. Jadi, free pass yang aku beli tadi pagi cukup untuk bolak-balik di Enoden Line ini aja. Oh iya, kalau kalian notice, setelah tour kemarin, aku lanjut perjalanan ini sendirian ke Kamakura. Dan jujur, ini pengalaman yang lumayan berkesan banget. Karena ini pertama kalinya aku keluar kota jauh tanpa kenalan. Dan gak bisa bahasa Jepang sama sekali. Tapi surprisingly, rasanya aman banget. Kamakura itu kota kecil yang tenang, vibe-nya santai, dan orang-orangnya ramah. Jadi, walaupun aku sendirian, aku nggak ngerasa takut sama sekali. Malah, aku jadi bisa jalan pelan-pelan, nikmatin suasana, dan ngobrol sama diri sendiri. Buat aku, ini kayak mini challenge gitu, yang akhirnya bikin aku sadar kalau ternyata aku bisa loh survive di tempat asing sendirian. Hehe. Well, goodbye penginapan. Terima kasih atas satu malamnya. Jujur, untuk teman-teman yang cuma mau backpackeran, tempat ini oke banget kok. Sambil nungguin Asya datang, aku mau mampir ke temple yang ada di dekat penginapan. Untuk tiket masuk ke Hasedera Temple ini seharga 500 yen, dan aku bisa ngitarin seluruh area yang ada di sini. Kuil ini sendiri terkenal karena punya patung Buddha raksasa yang katanya udah ada dari abad ke-8. Tempatnya tenang banget, udaranya juga sejuk. Lihat tuh, ternyata ada ramean anak sekolah yang baru tur ke sini. Lucu banget ya. Jadi ingat masih zaman-zaman sekolah dulu. BTW, ini kayaknya lagi under construction deh. Soalnya nggak nyangka banget bakal denger suara ngelas kayak gini yang biasanya cuma denger di Indonesia.
Anyways, itu tadi aku lagi ada di garden belakang di temple, dan ini adalah view belakang dari patung yang tadi. Setelah puas muterin temple dan lihat-lihat souvenir, aku jalan balik lagi ke arah stasiun buat jemput Asya. Sekalian kita mau cari makan di Komachidori. Udah lapar nih. Sampai juga di Kamakura Station dan yeay, akhirnya kita bertemu. Di gerbang depan kita langsung disambut sama souvenir-souvenir lucu dan unik. Karena nggak tahan buat nggak lihat-lihat, jadi kita mampir dulu deh sebentar. Akhirnya mulai tercium aroma sedap. First stop kita mau cobain taiyaki viral ini nih. Katanya sih belum ke Komachidori kalau belum cobain ini. Banyak banget pilihannya, sampai bingung mau beli apa. Akhirnya aku mutusin pengen makan yang gurih-gurih aja. Malah ketemu sama taiyaki lagi. Mari kita coba. Sepanjang jalan itu ada aja gimmick-gimmick yang memanjakan mata. Yang dingin yang mana ya? Yang dingin. Ini pot nih tulisannya. Karena hari udah semakin terik, akhirnya kita memutuskan untuk berhenti jajan di matcha dan lanjut ke destinasi berikutnya. Mana? Ada plazanya tuh, nomor 23. 23. Jadi kita nyari tempat sholat. Oke. Enoshima ini ternyata satu pulau sendiri yang nyambung ke daratan lewat jembatan. Kayaknya bukan tempat makanan. Oh, tempat souvenir. Iya, kayak souvenir terus dari pulau kecil ini isinya lengkap. Ada kuil, gua, sampai spot buat lihat laut yang keren banget. Dan yang gak ketinggalan, jajanan di sini juga masih banyak kok. Coba aja. Ntar dapat alkohol. Pose. Setelah naik turun tangga bukit, menyapa meong lagi, dan terdistrek sama beberapa aksesoris gemes, akhirnya ketemu laut lagi. Sebenarnya belum rela ninggalin Enoshima, tapi karena hari udah makin sore, kita putusin buat nutup hari ini dengan sepedaan di Sunset Kamakura. Hai. Hai, lagi sepedahan bro. Sepedahan di Kamakura. Ini di jalan yang viral itu. Ramai banget. Santai, sederhana, tapi pas banget buat menutup perjalanan hari ini. Aku mau berterima kasih ke Yang Maha Kuasa atas pengalaman yang indah ini, dan juga terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai sini.